Salam, selamat berjumpa kembali di siaran Kalimbuang Boba, edisi 30 Juli 2020. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelum itu mari kita memohon pertolongan kepada Tuhan untuk kita diberikan pemahaman yang lebih jauh tentang firman-Nya. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami, karena begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami masing-masing. Kami boleh menikmati peristirahan kami semalam dengan penuh damai sejahtera, dan kami menyambut hari yang baru ini. Kami akan menjalani hidup kami sepanjang hari ini, dan kami akan mendasari itu lewat firman-Mu. Tolonglah kami semua ya Tuhan, berkati kami, hamba-Mu yang menyampaikan firman dan sidang jemaat Tuhan yang mendengarkan firman ini. Kami bersama-sama dituntun oleh Roh-Mu yang kudus. Berbicaralah kepada kami sekalian, karena kami sudah siap untuk mendengarkan dan membaca firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Filipi pasal 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab. Terima kasih atas pemberian jemaat. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kiriman-Mu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluan-Mu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan. Tema kita untuk hari ini adalah Allah Maha Kaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus ketika berada dalam penjara di sebuah kota yang tidak disebutkan namanya, tetapi Kisah Para Rasul pasal 19, 24, 25, dan 26 memberikan kesaksian bahwa Rasul Paulus di penjara di Efesus dan Kaisaria. Saat itulah Rasul Paulus menulis surat dari dalam penjara, termasuk jemaat Filipi, Efesus, Kolose, dan Filemon. Pertanyaan bagi kita adalah, apa isi surat Rasul Paulus yang dikirim ke jemaat Filipi? Isinya adalah ucapan terima kasih sesuai dengan perikop pembacaan kita tadi. Terima kasih atas pemberian jemaat. Ayat 18 dan 19 berkata, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kiriman dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu dan menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Pemberian dan persembahan jemaat Filipi adalah pemberian yang tulus ikhlas, yang berdasarkan kasih, bukan dengan menghitung-hitung sudah berapa banyak pemberian dan persembahan yang diberikan untuk Tuhan dan untuk mendukung pelayanan di jemaat Filipi pada waktu itu. Tetapi ia dengan sadar bahwa apa yang diberikan dan dipersembahkan untuk Tuhan adalah berkat yang berasal dari Tuhan sebagai Allah Maha Kaya.
Jemaat Filipi adalah jemaat yang bertanggung jawab dalam pelayanan, sehingga jemaat Filipi diberkati oleh Tuhan, dan jemaat yang setia kepada Injil Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang jemaat Tuhan, bagaimana dengan kita sebagai jemaat Lanraki? Bukankah kita adalah benih-benih yang ditabur di tanah yang subur, tumbuh, berakar, dan berbuah yang dapat kita nikmati dan juga dinikmati oleh banyak orang? Itulah berkat yang bersumber daripada Tuhan. Oleh sebab itu, kekayaan dan harta yang kita miliki yang berasal dari Tuhan dapat mengubah hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi persembahan yang berbau harum yang berkenan dan disukai oleh Tuhan. Matius 25 ayat 29a berkata, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Betapa banyaknya berkat yang diberikan Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Selalu baru, tiada putusnya, itulah Allah yang Maha Kaya. Siapa banyak memberi, baginya tidak akan berkekurangan. Tapi berkat Tuhan selalu melimpah dalam hidupnya. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami sudah dengarkan, kiranya kami disadarkan untuk dengan sungguh-sungguh bahwa apa yang ada pada kami, kekayaan, harta benda adalah pemberian Tuhan dan anugerah Tuhan sebagai sumber berkat, sebagai Allah Maha Kaya. Ajar kami ya Tuhan untuk menggunakan dengan baik dan benar, menyukakan hati Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, berkatilah jemaat-Mu yang saat ini dalam pergumulan berat, berbagai kekhawatiran, ketakutan karena virus COVID-19 yang masih banyak terjadi di rumah sakit yang terpapar karena COVID-19. Mohon Tuhan, Engkau berkati kami dan menjauhkan kami dari virus corona sebagai anak-anak-Mu di tengah-tengah jemaat Lanraki. Berkati gereja Toraja di berbagai tempat yang berupaya menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat masing-masing yang ada di rumah melalui multimedia, siaran saat teduh, lentera malam, tongkonan sang lele, dan khususnya jemaat Lanraki melalui siaran Kalimpong Boba dan live streaming. Kiranya ini menjadikan jemaat-Mu lebih dekat kepada Tuhan, baik di waktu malam, hari maupun di pagi hari. Berkati tim multimedia yang telah banyak memberikan waktu, tenaga demi terlaksanya siaran ini dengan baik. Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami, Bapak Presiden Republik Indonesia bersama jajarannya, berikan hikmat, kebijaksanaan dan kemampuan untuk bagaimana memutuskan mata rantai penularan COVID-19 yang masih banyak di negeri kami ini. Berkati tenaga medis, dokter dan perawat yang tidak mengenal lelah, berjuang terus merawat orang-orang yang sakit, yang terpapar di rumah sakit. Lindungi mereka dan berikan kekuatan dan semangat. Kami berdoa berkati anak-anak kami yang memasuki tahun ajaran baru 2020 dan 2021, mulai dari tingkat TK sampai dengan perguruan tinggi. Berkatilah jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, baik yang di rumah maupun di rumah sakit, pulihkan ya Tuhan. Juga yang berduka cita, hiburkan dan kuatkan mereka. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan-Mu,
dengan berbagai perjuangan hidup. Berikan kekuatan dan semangat. Ini doa kami dan pengharapan kami ya Tuhan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sebelum mengakhiri akan renungan ini, saya akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 393. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Haleluya. Amin.